Halo semuanya, selamat pagi, siang, malam atau sore. Gua di sini host kalian yaitu Matthew Reginald Adrianto dengan NIM 160204079. Nah, di sini gua akan memandu acara video ini selama beberapa menit ke depan. Nah, tanpa langsung berlama-lama, gua akan membahas topik pertama, yaitu gua akan membahas project SDP gua, yaitu door battery case. Nah, door battery case ini gua ambil dari salah satu merek motor listrik terkenal, yaitu Catalyst. Nah, tidak cuma itu, pada tugas SDP ini, gue bersekelompok dengan Alif Muhammad dan juga Zaidan Mufid Wibawa. Nah, yang pertama itu adalah latar belakang. Di sini gue akan menceritakan kenapa sih gue dan tim membuat suatu proyek ini. Nah, pertama-tama, motor listrik pada zaman sekarang menjadi hal atau topik utama yang sedang naik daun. Hal tersebut dilatar belakangi karena adanya pemanasan global yang semakin nyata dampaknya di bumi ini. Nah, karena itu, banyak industri motor berlomba-lomba untuk membuat inovasi untuk membuat motor listrik yang ramah lingkungan tentunya. Karena dari itu, gua dan tim membuat suatu inovasi untuk membuka pembuka baterai, yaitu door battery case, yang memudahkan para user pengguna motor listrik memakai motor tersebut. Nah, selanjutnya bagian permasalahan. Pada bagian permasalahan terdapat 2 poin, yaitu yang pertama adalah akses keluar masuknya baterai yang sebelumnya tidak ada pada produk Catalyst. Nah, pada akhirnya tim Catalyst melakukan sayembara yang dilakukan kepada mahasiswa Telkom, lebih tepatnya pada kelas DP 4401B yang dibimbing oleh Bapak Yanuar Helambang. Kami dan tim hanya dibatasi atau memiliki akses yang minim, di mana produk tersebut hanya bisa melakukan pengeditan ulang atau redesign pada bagian pembukaan baterai listrik. Nah, hal tersebut diutamakan karena untuk memudahkan user untuk dapat mengganti baterai pada motor Catalyst tersebut. Nah, pada kajian pustaka, gua mengambil beberapa referensi dari web tersebut, di mana web tersebut bernamakan catalyst.com. Nah, kalian bisa melihat awal perjalanan Catalyst hingga sekarang, di mana mereka dibentuk dari tim-tim hebat, hingga terbentuk terjadinya tim Catalyst Motorcycle. Tujuan dan manfaat pada sistem perancangan kami adalah untuk memudahkan para user Catalyst Spacebar untuk membuka dan juga menutup pada bagian baterai. Hal tersebut kami harap dapat menjadi inovasi ke depannya. Naik ke metodologi penelitian redesign. Nah, sekarang kita pindah tempat. Selanjutnya gue akan membahas metodologi redesign. Metodologi redesign sendiri secara garis besar merupakan pengembangan ulang kembali suatu produk yang sudah ada, di mana dasar dari pengembangan tersebut adalah fungsionalnya yang dikembangkan ulang menjadi lebih fungsional. Jika ingin tahu lebih lengkapnya, bisa dilihat di PPT ini. Nah, gue akan membahas pembahasan aspek desain dan juga konsep. Bisa dilihat di PPT ini, kalian bisa melihat ukuran dan juga bentuk space ruangan dari baterai yang telah disediakan oleh tim Catalyst kepada kita. Nah, di sini tim Catalyst hanya memberikan sedikit ruang untuk kelompok kami untuk mengeksplor bagian dalam motor listrik tersebut, yaitu spacebar motorcycle. Nah, bisa dilihat sangat minim ya. Jadi kita langsung next ke topik selanjutnya. Bagian terpenting selanjutnya adalah kita akan membahas sistem mekanisme. Nah, sistem mekanisme pembukaan yang telah kita rancang yaitu menggunakan sistem scissor mechanism, di mana sistem mekanisme tersebut mengutamakan gaya aksi dan juga reaksi. Hal tersebut bisa dilakukan menggunakan gerigi roda dan juga suspensi yang telah diruncang dan juga disusun oleh tim kami. Jadi next ke bagian berikutnya. Nah, bagian terakhir nih, kesimpulan dan juga saran. Nah, kesimpulan saran yang akan gue bahas di sini adalah kita sebagai desainer muda harus terus peka terhadap suatu perkembangan yang ada di zaman sekarang, agar kita tidak hanya dituntut sebagai user, tapi kita juga bisa menjadi pencipta dari teknologi tersebut. Nah, tidak hanya itu, bagi para perusahaan besar atau perusahaan yang startup, kalian seharusnya tidak hanya menggarap suatu produk dari referensi yang sudah ada saja, yang cuman diatemin dari satu produk menjadi produk serupa yang buatan lokal, tapi harusnya kita harus membuat gebrakan baru, yaitu membuat inovasi yang tentunya autentik dari diri kita sendiri, yaitu dari Indonesia. Jadi nama gue Matthew Reginald di sini dengan NIM 160204079 pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Goodbye.